Ya tapi gue kalau nggak keluar rumah gue nggak makan. Lu diem aja. Oke, gue diem. Lu diem aja. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Anda mungkin nggak tahu, kalau Anda nggak tahu saya kasih tahu. Dia kemarin marah-marah, ribut-ribut di Instagram, nggak punya kerjaan, ngomel-ngomel di Instagram tentang PPKM, tentang pedagang, Iya. tentang apa sih, lu ngapain ribut-ribut tuh ngapain? Nggak, Anda siapa? Anda tuh siapa ribut-ribut itu? Sebelum ke situ, saya senang melihat Anda be yourself lagi. Kenapa? Oh, pakai baju. Ini baru dari Corbuzier. Pakai Di baju. Setiap close the door, pakai lengan buntung. Betul. Kemarin kan ada Pak Luhut pakai baju olahraga SD loh. Iya. Guru olahraga. Gini bos, lu tanyanya bye-bye dong, kan Oh, gue iya, bisa iya. jawab. Oh iya, Om Deddy, aku ingin bertanya. Iya. Mengapa kemarin waktu konten sama Pak Luhut, Ah. kok pakai lengan panjang? Permintaan sponsor. Itu kan jelas. Itu kan jelas. Wah, untuk tidak tampil tanpa menonjolkan otot bahuku. Iya. Tapi duitnya ada, ya udah nggak apa-apa. Oh iya dong, ya betul. sudah lah gitu Tapi tetap kan. banteng Under Armour. Udah, lu ribut dulu kenapa? Gimana ya Om Ded ya? Lu tuh mau belain siapa? Lu masalahnya apa? PPKM, obat nggak ada. Teman-teman gue sih lebih ke kayak emang paling salah adalah ketika kita baru bangun tidur. No, masih ngelinder tuh ya. Iya, selama ini kan kita punya namanya karakter asli banget. Iya. Yang selama ini kita kubur karena pekerjaan, karena kita ketemu sama beberapa orang penting, Betul. ketemu teman gitu. Saat bangun tidur itu kan menjadi diri full. Betul. Saya ambil rokok saya minta Bunda untuk tolong bikinin kopi, lalu saya melihat video. Video apa? Pengangkutan konter HP. Gara-gara buka pas PPKM. Sudahlah, tidak usah ngomong apa-apa. Kondisinya mungkin memang lagi tegas. Iya. Karena banyak yang melanggar, iya. Tapi tegasnya harus kan? Benar. Benar ya? Setuju Benar, ya? setuju. Oke, setuju. Tapi kok dibawa? Itu kan modal dia hidup. Oh, iya, betul juga ya. Dia mau swab tes uang dari mana? Tutup aja ya. Tutup aja. Atau enggak emang ya udah nih yang kemarin gue posting juga yang Kapolda Bali ya, yang Kapolres itu. Iya, dia di Gianyar, dia Bali. mau nutup. Ya udahlah, kalau mau nutup dibeli aja udah Dibeli semuanya sama aja. dia. Itu mantap tuh. Itu kan solusi. Benar. Ketika lu bilang nantinya, Bu, ini saya borong semuanya, Tapi ibu tutup ya. tapi Ibu tutup ya Iya. selama beberapa hari ke depan. Iya. Nggak cuma hari ini aja. Kalau besok ibunya masih ngeyel, Baru. ya berarti memang udah ngeyel aja. udah ngeyel aja, emang udah nggak bisa dikasih tahu Iya, betul. gitu. Tapi kan intinya kita nyentuh dia dulu karena kita juga sebagai orang-orang yang bekerja apapun pekerjaannya, kita selalu beli makanan di tempat itu. Anda kenapa ngeributin PPKM dan sebagainya? Orang pada saat waktu puasa aja ada rice cooker diangkat. Karena rice cooker itu salah. Gara-gara rice cooker itu nasi jadi temperamental, dipanas-panasin. Bener, makanya butuh diangkat. Butuh diangkat. Jangan manasin nasi lu. Oh iya gitu. betul. Tapi gini, Bos, lu ngerti gak sih? Lu percaya nggak kalau misalnya obat ini ada mafianya? Sangat percaya. Ya kan? Mungkin ada di apa namanya itu, dipendem. Di apa? Itu kok dipendem. Di Perasaan kali dipendem. dipendem. Iya. Waduh. Ditimbun, ditembem. Iya. Tembem. Tembem mah. Oke, kita bisa Iya. yang lain. Camel toe. Oh ya, oke. Ditimbun. Ditimbun. Iya. Oksigen ditimbun Iya. mungkin ya. Sama Ada mafianya, Bos. Iya tahu, karena dari tahun lalu kan masker. Masker, ada mafianya tuh. Betul. Nah, Terus sekarang ada oksigen, ada vitamin, ada obat gitu. Jadi kayak rakyat mau swab nggak bisa, duitnya nggak ada. nggak ada. Pakai apa duitnya? Nggak bisa, kan dagangannya juga diangkut. Mau minjem duit keluar rumah, Anda tidak paham prokes. Iya. Tapi pemerintah harus tegas, bro. Ya tahu tegasnya kan bisa tegas. Maksudnya dalam arti gini, ini tegas melaksanakan PPKM benar. Tapi kan ada cara lain gitu Om, dia tegasnya. Tegas, yang penting tutup. Ya udah bayarin aja. Kan tegas itu.
Ya kan mungkin dari atas beda, terus ke bawah-bawah mungkin kan begitu bisa aja, ya kan? Kalau Ya. gua percayanya bahwa pemerintah tujuannya baik. COVID itu rantai kebenciannya atau rasa takutnya itu nggak cuma dari penyakitnya doang, Betul. tapi sistemik terhadap horizontal dan vertikal. Taruhlah seperti ini Om Ded. Gua Dari- udah hilang saat lu ngomong horizontal, gua udah hilang barusan. terlalu gak nyangka gue ya. Iya, gua nggak nyangka ya lu gitu. Iya, karena Gue hilang udah. Gue hilang. emang Lu juga hilang kan? terlalu goblok gua. Selama ini taruh image, jadi kalau gua nunjukin gua bangun tidur tadi, Heboh. lu jadi nggak percaya. Nggak percaya. Tapi gini, ibaratnya ini pemerintah dari awal COVID sudah mulai diwanti-wanti waspada segala macam, pemerintah ngeremehin. Katanya udah kita bye-bye aja, tidak akan masuk Indonesia, bla 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 segala Gue mau macam. belain pemerintah. Apa? Gue mau bela pemerintah. Apa tuh? Ya, karena pemerintah juga nggak tahu pada saat itu seperti apa. Jangankan pemerintah, WHO aja nggak tahu. Betul. Ayo. Jadi buat nenangin warga biar tidak terlalu Biar nggak terlalu panik. Memang Iya. kita nggak boleh panik, bro. Betul. Terus akhirnya kan waktu di awal-awal kan munculnya apa? Orang yang kena COVID mau dikubur atau COVID terus ada di sebuah kampung sampai diusir dari kampung. Ingat nggak? Ingat. Sampai di tahap itu. Nakes yang kerja di rumah sakit diusir dari kontrakannya. Ingat. Karena dianggap membawa penyakit kan. Karena kepanikan dan ketakutan dari masyarakat terhadap COVID-19 ini. Iya, itu maksudnya secara umum lah ya. Betul. Tapi lu tahu nggak kalau misalnya kayak dari kepanikan-kepanikan seperti ini tiba-tiba nih ada seorang yang punya aset, terus dia punya ruko banyak buat tempat orang usaha, terus dinaikin sewanya. Ya, bukan salah pemerintah dong. Ya enggak, karena kepanikan ini, karena ketakutan kepanikan, ini, karena kepanikan stres. ini, iya karena Iya, stres iya, ini. iya, iya. Lalu muncullah dari naikin biaya sewa itu pedagang-pedagang kecekek dong. Iya. Karena ada batas kapasitas di mana pedagang-pedagang ini nggak boleh melebihi kapasitas dari ukuran berapa meter itu harus cuma 40%, 30% keisi. Makanya dikasih lambang harta karun kan? Iya, XXX tuh. Iya. Iya. Wah, bokep dong tuh. Nah, bukan. Bukan Kan XXX. sisa X. Oh iya betul. Ya kan bokepnya misah. Ya pokoknya intinya jadi pedagang jadi mau komplain gimana? Ini kita harus tetap survive Iya. dengan dagangan kita, tapi biayanya sewa naik, tapi secara pembeli juga berkurang. Iya. Terus plus juga mereka takut kalau digeruduk karena terlalu banyak orang datang. Iya. Bisa aja kayak satu hari ini, rame banget nih warungnya. Terus besoknya ditutup. Iya. Oke, gua meluruskan. Jadi gini, masyarakat kita ini nggak ke Singapura masalahnya. Kalau masyarakat kita ke Singapura, nggak usah pandemi udah ngantri. Memang sebenarnya kan kita bukan Singapura. Betul. Nah, karena kita bukan Singapura Betul. harusnya lebih prepare Makanya dong. bukan, kalau gua ngeliatnya nggak dari arah sana, Bos. Gua Dari- melihatnya bahwa media-media konvensional, Hah. termasuk masyarakat-masyarakatnya, sering menakut-nakuti. Yang Jadi- nakut, yang Jadi nakut- orang kadang-kadang kalau begitu flu sedikit apa segala, dia harus masuk rumah sakit karena COVID. Nggak semua harus masuk rumah sakit loh. Iya. Nggak semua harus masuk rumah sakit Iya, nih. iya. Yang gue protes kemarin Ah. adalah, kita turut berduka cita buat semua yang meninggal. betul. Oke? Itu Mau dulu dari ya. tenaga kesehatan, Siapapun mau dari ya, masyarakat, kita turut berduka Iya, cita ya. Betul. Cuman gue mengatakan gini, kenapa nggak disertai komorbidnya? Meninggalnya kenapa? Iya. Jadi iya. supaya orang juga tahu, oh ternyata gue ada gula, oh ternyata ini berbahaya. Iya. Nah, jadi akhirnya mereka lebih sehat lagi, olahraga lagi dan Betul. sebagainya. Dan sekarang begini loh, pemerintah tuh bingung gara-gara obat-obatan dan sebagainya ada mafianya juga. Gitu. Oleh karena itu ada si cepat. Nyambung nggak? Wah, emang cepet sih tadi. Gitu. Ya kan Hmm. jatuh malah. Ada si cepat. Eh, Enggak, ini gua serius ngomong. si cepat tadi ya, Om Ded ngejatuhin itu. saya Kagak, bisa jatuh jadi sendiri kepleset. brand ambassador bisa nih. Palingnya kepleset karir saya bukan itunya. Tapi ini gua serius. Nah. Jadi kemarin gua tuh ngobrol sama si cepat. Hmm. Ini gua bukan promoin ya. Bukan promoin. Kalian mau ngirim barang pakai apa terserah lah. Ya. Tapi ini gua mau ngomong. Jadi dia ini punya program sekarang. Nah. Dia ngasih mana tadi yang ijo-ijo. Ini buat kalian yang lagi sakit atau kalian merasa lagi sakit ya. Ini kalian nggak tahu tentang swab, tentang vitamin, tentang apa. Nih, ini beneran Us. Ini ada ternyata layanannya loh. Ya. Jadi ada layanan telemedicine buat pasien isolasi mandiri. Gratis OTG, multivitamin, C, D, banyak macam-macam. Disiapin sama Kimia Farma.
dikirim sama si cepat dan gratis, semuanya gratis. Buat yang sakit ada paket B yang ringan, multivitamin, azitromycin, azeltrovimir, paracetamol, semuanya gratis, jumlahnya juga gratis, semuanya gratis dikirim sama si cepat. Oke. Nah, ini ada nomor teleponnya. Kalau kalian butuh obat, butuh apa nih, ada nomor telepon. Nanti kasih nomor teleponnya. Ini ada nomor telepon. Jadi kalau kalian sekarang merasa sakit, ini ada nomor teleponnya. Ini gratis semua, Om Ded. Ini semuanya gratis, Us. Ini baru solusi, Om Ded. Tapi nggak disebarluaskan masalahnya. Ya, tolong dong yang maksud gua tuh sangat apa ya? Maksudnya gua tuh nggak tahu kenapa gua sama lu tuh selalu dipertemukan dengan benang merah yang nggak tahu dari mana nih. Yang kemarin kan gua posting-posting tuh soal bagaimana caranya nggak gitu dong. Caranya nggak gitu, betul. Ya, maksud gua kayak ya lu juga siapapun pekerjaan lu pasti pernah kasbon lah di warung gitu. Betul. Maksud gua ya nggak gitu caranya, lu tahu mereka survive-nya gimana. Kemanusiaan dulu Ya nurani gitu maksud gue gitu. Terus tiba-tiba lu bilang, lu mau ngobrol nggak sama gue, kita ngomongin ini karena ini kebetulan ada si cepat mau bagi gini kayaknya pas banget. Terus gue bilang kayak, anjing ini apaan bangsa, kayak semesta. Ya kan sekalian gua sponsor promo si cepat. Sekalian nih ternyata ada, dan ini bukan masalah si cepatnya, ini pemerintah loh. Iya. Ini sebenarnya pemerintah, cuman bekerja sama dengan banyak. Nah, ini ada Pak Budi nih dari Kemenkes. Jadi Pak Budi udah mengatakan bahwa kita tuh sediakan gratis. Ini nomor teleponnya. Dan kalau misalnya nggak bisa, komplain ke nomor teleponnya. Ada nomor WhatsApp-nya, nanti sertain. Nah, intinya adalah jadi pengirimannya gratis, bukan hanya pengiriman, obatnya pun gratis. Obatnya pun gratis, dan ini kita minta lah buat perusahaan-perusahaan lain. Iya. Ya dong. Buat perusahaan-perusahaan lain, buat orang-orang kaya yang lainnya, perusahaan-perusahaan besar. Yuk dukung pemerintah yuk gitu. Karena pemerintah nih pusing, bener deh pusing. Udah berusaha sedemikian rupa, belum ada yang korupsi. Iya kan? Betul. Nah, jadi tolonglah gitu. Jadi ini bukan pengiriman gratis, tapi tabung oksigen juga, ventilator juga. Tabung oksigen tuh kayaknya ditimbun juga, bro. Ya makanya maksud gue kayak, masa bisa selangka itu sih? Ya karena ditimbun mungkin. Ya kan maksud gue kayak, ya ini oksigen sih. Maksudnya, ya maksud gue kan kayak orang tuh rela buat ngantri tabung oksigen, berkerumun buat ngantri tabung oksigen, gara-gara ada orang yang nimbun. Maksudnya kan ini jadi ironis gitu. Orang pengen sembuh, malah sakit di jalan. Betul, dan gue ditelepon tadi sama, saya nggak bisa ngomong. Oh iya itu. Saya ditelepon. Gue baru kali itu tuh lu denger, maksudnya lu teleponan ya sama orang nih. Siapa? Terus gue langsung mengecilkan suara gue. Iya betul. Jadi gue ditelepon, dia bilang gini. Iya kan? Dia bilang gitu. Dia bilang gini, jangan panik. Jangan panik. Waspada boleh, jangan panik. Besok itu sudah ada berapa pesawat Hercules akan turun ngebantu. Terus dari negara-negara lain kita udah kerjasama akan ngebantu. Jadi intinya bahwa diakui, memang benar diakui. Kemarin Pak Luhut bilang, gue nanya, ada mafianya Pak? Ada, bukan ada lagi, banyak, sangat ada. Sekarang kita akan coba untuk ngebantu ini semua. Jadi Indonesia jangan panik, waspada aja boleh, jangan panik. Kita akan bantu pokoknya. Bukan kita sih, pemerintah akan bantu. Kita juga semua. Iya, maksudnya tetap bernurani lah. Maksud gue kayak, tolong jangan ya gue tahu lu ada yang kerja kantoran, lu WFH, lu jauh dari kerumunan, ada ya lu dalam setahun lu tidak bertemu dengan teman, lu tidak berkumpul kemana-mana, lu nggak liburan. Tapi tolong juga ya ada orang yang ibaratnya kan ada yang nggak percaya COVID gitu, orang-orang yang hidupnya susah, yang maksudnya yang penghasilannya harian gitu Om Ded. Ya kalau perut lu kosong, ya apapun di luar sana lu nggak peduli. Makanya ini pemerintah ini akan coba untuk membantu juga. Nah ini dana BLT bantuan juga jangan dikorup nih. Iya itu juga. Ya kan? Maksud gua gini loh Om Ded, rakyat kita tuh udah apa ya ibaratnya udah setengah mati bro. Udah nyerah. Dapat puterin videonya Soimah nonton nggak? Yang Soimah? Belum. Nonton. Mantap Soimah bikin video. Wah. Mae bikin video. Mae yang selama ini selalu ngasih tau gue untuk kayak udahlah kita mah nggak usah. Mae bikin video. Ini bagus. Berarti Mae
udah gondok. Udah gondok. Nah ini nih, tapi ini oknum-oknum di bawah pemerintah nih. Banyak banget yang mungkin akhirnya pemerintah maunya apa, Ya. turun ke bawahnya berantakan, tau nggak lu? Ya iya, maksudnya yang harusnya terbantukan, jadi nggak jadi dibantu kan? Betul. Udah Jadi, gitu saat masyarakat sudah menyerah, maksudnya kayak udahlah kita nggak usah ngarepin apa-apa, kita usaha sendiri aja, usaha sendirinya aja. ya, Dia bahan baku mereka buat hidup, buat swab test, buat vaksin diambil ada. gitu. Nah. Maksud gua jangan kesian atuh. ya memang, bener memang kasihan. Makanya gue juga bingung kalau ngomongnya kayak begini. Makanya ya udahlah kita coba untuk supaya bisa saling ngebantu. Terus juga ke bawahnya juga jangan dimacem-macemin, pakai hati, pakai nurani. Dan Iya. bener kalau memang ngelanggarnya kelewatan, ya udah memang ada dendanya. Iya betul. Nah kemarin kan ada tukang bubur juga. Bubur baru laku 4 mangkok, didenda 5 juta di Tasik. Ih di Tasik tuh bubur masih 10.000 Om Ded. Gue pernah main basket di situ, itu bubur tuh segitu tuh semangkok cuma 10.000. Tanya orang Sunda di sini. Nah itu tuh. Nah coba diputar kencengin suaranya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah atas semua bantuan yang sudah dikirimkan. Yang pertama adalah kebutuhan saya dan keluarga saya sehari-hari sudah tercukupi semua. Terus cicilan saya sudah dicicilkan, sudah dilunasi semua. Terus biaya daftar ulang anak-anak saya sekolah juga sudah dibayarkan semua, sudah dilunasi semua. Karyawan-karyawan saya juga sudah dibayarkan semua. Terima kasih, saya sangat-sangat bangga dan sangat bersyukur sekali. Sekali lagi terima kasih. Memang sudah dibantu. Belum, ini baru latihan. Mungkin orang-orang di jalan yang nggak pakai masker, yang masih usaha keluar terus kayak mungkin mereka lagi latihan kalau COVID udah nggak ada. Iya betul. Karena penanganannya luar biasa gitu. Jadi kayak mungkin kan maksud gue kayak boleh dong kalau Mungkin. kenapa nggak pakai masker? Ya saya sedang latihan. Ini saya latihan ketika pandemi sudah tidak ada di Indonesia gitu. Iya. Mungkin mungkin tuh semuanya mungkin, sangat mungkin. Cuman yang jadi masalah yang lebih mungkin lagi ya, lu mikir nggak sih, gila nggak sih kalau ada mafia-mafia yang menimbun obat, nimbun oksigen dan sebagainya tuh? Nggak atuh. Hah? Gimana coba? Atau tolong atuh yang kena korban teh yang kerja beneran gitu. Orang-orang yang Iya kan? yang butuh oksigen itu teh, orang-orang yang pengen dapat oksigen itu mungkin bukan buat dia, para pencari nafkah. Itu semuanya cuma buat kerja dan mendapatkan apa yang dibutuhkan sama keluarganya. Tabung oksigen itu sama pencari nafkah cuma dibeliin buat ibunya, buat istrinya, buat anaknya. Iya. Makanya ada asuransi untuk pencari nafkah di mana saya udah ikut. Anda ikut. Karena saya yang paling rentan kena penyakit, kena stres, depresi, apa segala macam, saya paling rentan kena gitu. Dan saya pengen kalau saya kenapa-napa, Anda curhat. enggak maksud, Anda tiba-tiba curhat. karena curhatan ini tuh banyak banget di DM gua, Om. Saat gua kemarin ngomongin itu di Instagram segala macam, Bang, gua nggak nyangka bakalan ada artis centang biru yang mikirin perut kita. Gue ngerasanya kayak semuanya oke, semua public figure, semua yang bercentang biru ngomongin soal awareness dan prokes COVID. Iya, betul, tidak apa-apa. Itu lu untuk orang-orang yang memang kondisinya itu berada di kantor atau yang WFH. Iya, terima kasih kalian sudah menjaga diri kalian dengan tidak berkerumun gitu. Tapi kalau buat orang-orang pasar, orang-orang warung, pedagang-pedagang asongan, ojek online, dalam pandemi ini Om Ded, gue pernah didoain depan jendela gue sama tukang ojek. Ya. Gua tadi barusan aja gua mengalami hal yang sama. Maksud gue kondisinya separah apa Om Ded? Maksud gue kayak gue terbiasa untuk ngasih sesuatu ya yang bentuknya uang. Awalnya gue mau traktir makanan, selalu mereka nolak. Karena bilang saya nggak mau kenyang sendiri karena saya punya keluarga di rumah. Kalau Iya, betul. kalau mau dibikinin porsinya banyak gitu. Ya udah, saya tiap kali ada tukang ojek online yang saya pesen apapun, saya bayar 2 kali lipat karena sisanya buat
keluarganya karena dia nggak hidup sendiri. Itu benar. Tiba-tiba dia nangis, Om Ded, terima kasih. Ya Allah, sing berkah hidupnya, sing kegantian. Maksud gua kayak kondisinya separah apa gitu, maksudnya di luar sana gitu. What I just done tadi gue pulang ke sini dari tempat gym yang gue buka sendiri buat gue sendiri. Gue pulang ke sini tadi ada ini tukang minta-minta yang pakai baju badut tuh nggak sih? Pakai baju Mickey Mouse. Oh iya tahu. Terus gue mau ngasih, gue nyari duit, ada 100.000 lah, ada 100.000 di tempat parkir, ada 100.000. Karena gue tuh gak pernah bawa dompet terus. Iya. Ada 100.000 terus. Karena muka lu tuh ATM berjalan muka sih. Muka gue ATM berjalan. Iya benar. betul. Nah, kaya dari sananya. Nah terus, terus intinya dia udah jalan menjauh terus gue panggil, mas, ini mas. Terus gue kasih duit. Itu terima kasih tuh sampai berlebihan, ngerti nggak? Iya maksud maksud gue itu biasanya kita ngasih lebih paling ya udah aja kayak terima kasih semoga diganti. Ini tuh sampai kadang-kadang apa yang nangis, sampai apa ya, ada yang mungkin tukang ojek yang mungkin baru nikah, terus kayak nggak tega kalau bawa, maksudnya di rumah aja tuh istrinya bete kali ya, jadi diajak kerja, dibonceng pas lagi nganter barang atau segala macam. Nah itu. ini masalahnya gini nih. Aduh. Ini kemarin juga gue ngobrol sama Pak Menkes, ngobrol sama Pak Luhut dan sebagainya. Indonesia tuh, pemerintah kita tuh juga setengah mati ketika mau menjalankan ini semua pada saat masih ada oknum-oknumnya. Masih ada orang yang korupsi, masih ada orang yang nimbun oksigen. Gue sebenarnya sampai ngobrol kan, gue ngobrol gini aja Pak, kalau ada orang nimbun oksigen atau apa, kita import aja biar mereka mati semua. Wah, bener nggak? Perang dingin dong tuh. Ya berarti gimana lagi kalau misalnya ada mafia-mafia seperti itu? Nah makanya ini sekali lagi ya, bukan because of the si cepatnya gitu ya, itu si cepatnya yang udah mulai ini kerjasama gitu loh. Kok peka gitu, maksudnya peka dengan salut sih. Dan udah puluhan miliar sekarang per hari ini nih, udah puluhan miliar dia keluar duit untuk ini. Nah ngajakin, ayolah company lain, perusahaan lain supaya ayolah bisa. Ya, gue juga ini mau boring-boring mau jalan. Jadi kita kemarin sempat dengan yang uang kita semampunya. Mau jadi dikit. Ya lumayan. Kalau bandingin ini puluhan miliar. Betul. Nah yang kita harus pancing adalah sebenarnya nggak cuma brand juga, tapi kepada manusia-manusia yang lainnya juga yang ngerasa lu punya kemampuan lebih. Kayak misalkan kayak lu punya tukang ketoprak langganan, dan itu gue salut banget. Ini teman-teman gue harus ceritain sama lu semua ya. Om Ded itu punya tukang ketoprak langganan. Lu diem aja. Oke, gue diem. Lu diem aja. Om Ded punya tukang ketoprak langganan, udah tua, terus bikinnya tuh proporsi. Jadi emang rasa tiap piring itu nggak pernah yang bumbu banyak di berapa buat 5 porsi, enggak. Jadi satu lama banget bikinnya, tapi enak banget. Gue udah nyoba. Gue tanya Om Ded, ini emang udah lama tukang ketoprak nih di depan sini? Enggak us, jadi gue ceritain. Jadi gara-gara pandemi dia sempat pulang kampung, terus dia nggak ada penghasilan segala macam. Terus Om Ded bilang, ya udah dagang aja depan kantor saya. Nah itu kan solutif. Ada kontinunya ceritanya. Apa tuh? Baru terjadi. Apa tuh? Dilarang jual di depan oleh apa namanya? Jadi lupa gue. Itulah Satpol PP. Dilarang jual di depan oleh Satpol PP. Saya masukin ke kantor saya. Gue masukin. Jual tempat parkir gua. Ayo. Ya orang wilayah lu ya. Wilayah gua. Anggap aja itu unit usaha tambahan. Ini kan tempatnya tempat usaha ini. Bener. Iya. Jadi itu unit usaha tambahan divisi lain ya. Iya. Divisi lainnya. Kenapa lagi kemarin begitu? Iya. Gila enggak? Gua kadang-kadang mikir, kenapa gua jadi ngurusin tukang ketoprak sama Satpol PP? Dia maksud gua ketika lu mampu untuk melakukan itu ya, why not you doing it gitu ya? Kenapa lu nggak lakukan itu? Dan gue yakin masih banyak orang-orang di luar sana yang kadang-kadang gitu ada warung di depannya kayak buat ojek online ataupun siapapun yang membutuhkan silakan ambil. Itu nurani itu yang kadang-kadang kita tidak pernah lihat di sosial media. Maksud gue ya kelihatan cuma kepanikan, ketakutan gitu. Tapi pergerakan orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin membantu orang banyak ini karena punya perasaan yang sama atau mungkin pernah berada di kesedihan yang sama, itu nggak pernah. Nah, kayaknya kita tuh udah gini deh, kayaknya kita tuh harus stop nyalahin siapapun. Iya. Bener nggak sih? Betul. Ini, aduh, gara-gara mungkin nggak sih Om, kayak lu gara-gara lu di rumah terus, lu karena lu punya privilege, lu nggak usah kemana-mana, tapi lu kehidupan lu tercukupi, terus lu jadi marah-marah ke semua orang. Gua aja
berkomunikasi sama orang lewat sosial media karena gue menjaga diri gue. Ya thank you. Ya thank you. Thank you banget. Tapi kan lu juga butuh orang GoSend, GoFood, Grab, apapun untuk nganterin makanan itu ke rumah lu, dan itu orang yang ngirim. Lu mau nyumbang apapun, sebesar apapun, tetap didistribusikannya orang lain juga yang gerak, dia keluar rumah buat mendistribusikan makanan yang nggak bisa lu bilang di rumah aja. Ya nggak bisa, ya lo makanya thank you, yang udah di rumah aja thank you. Tapi tolong jangan ignorant dong. Jangan tidak peduli. Jangan tidak peduli dengan kondisi kalau ada beberapa orang yang emang bukan tidak percaya COVID. Mereka pengen ngikutin prokes. Tapi they have no choice ya. Kebutuhan primernya belum keisi, Om Ded. Lu bayangin aja lu dagang ketoprak tuh kayak abang-abang depan tuh, yang kakek-kakek depan itu tuh, yang dagang ketoprak. Emang itu buat, ini gue buat main kripto. Enggak! Buat hidup. Buat hidup hari itu. Ini lagi ya, betul. Hari ini. Belum ada apa-apa segala macam yang dikasih obat-obat generik yang ada di warung. Kalau ada apa-apa, lu sakit lu apa segala macam, gak mau ke rumah sakit, maunya kemana? Pijet alternatif. Ya kalau dipegang, wah kayaknya ada yang gak suka nih sama abang yang itu. Ada tuh begitu. Tukang urut yang megang gitu. Oh, ada yang meong-meong megang gitu. Nggak, tapi gue kalau ada tukang pijit gitu, bang, kayaknya ada yang nggak suka nih sama abang. Ya, banyak anjing. Sudah jelas dong gitu kayak. Itu maksudnya kayak, dan ketika mereka ke tempat alternatif, itu pun tidak ada prokesnya. Bejubel orang di situ. Ke tempat jamu, obat alternatif yang alami, natural. Itu pun. Dan logik orang tuh jadi berhenti bekerja loh. Iya. Logik orang jadi berhenti bekerja. Makanya kemarin kan gue nyindir banget tuh yang katanya vaksin tapi 2.500 orang ngumpul vaksin. Gue bilang vaksinnya belum dapat, COVID lu dapat duluan. Nah itu. Maksud gue, kalau lu nih orang-orang punya privilege yang nggak kemana-mana nih, yang ada di rumah aja, terus ngelihat orang di luar sana masih pada bejubel, masih ada di pasar apa segala macam, percayalah, yang lebih pengen COVID ini selesai, itu para pedagang-pedagang kecil. Iya benar. Yang punya usaha-usaha kecil. Saking mereka pengen cepat kelarnya, ada vaksin langsung bejubel. Gue pengen cepat-cepat sembuh. Gue pengen cepat-cepat beres. Tapi lu nyinyir gitu, maksudnya karena lu melaksanakan prokes gitu. Lu jadi nyalahin kondisi ekonomi seseorang secara tidak langsung gitu. Gue tidak pernah lo, Om Ded, gue marahin orang gitu yang gue tahu kerjaannya apa gitu, kayak tukang rujak nggak pakai masker apa segala macam. Gue nggak pernah gue marahin, Om Ded. Video bapak-bapak mau naik kereta atau apa diomelin gara-gara pakai scuba ya, tau gak sih? Sampai bapaknya lagi sakit, dia bilang, ya udah tolong, sini saya ada duit, tolong beliin. Gitu. Wah, terus direkam sama ibunya bilang, udah nggak usah masuk, nggak boleh masuk. Jadi COVID ini bukan hanya mematikan manusia, mematikan rasa kemanusiaan. Mematikan rasa kemanusiaan ending-endingnya. Ini, aduh Om Ded. Karena orang-orang ini pada parnonya nggak karuan, dan gini loh, parno tuh menyebabkan kegoblokan. Waspada beda ya? Beda. Kita nggak bicara waspada ya? Iya, kita bicara parno. Ya. Parno ketemu brand, jadi bir brand, jualan teh susu 47.000. Ya nggak? Nggak masuk akal. Viral penumpang pakai masker scuba nggak boleh naik Transjakarta padahal buru-buru ke rumah sakit. Tuh, ada ini. Dan videonya kesian loh. Bapak-bapak ini video. Iya, apa nepok-nepok dada gitu ya, kan? Iya. Gue juga lagi sakit. Gitu. Iya. Padahal di situ ada Alfamart gitu bisa dibeliin gitu untuk ribut. Nah, gue tuh kadang-kadang suka bingung gitu, maksudnya di kondisi kayak sekarang, kita udah setahun lebih nih menjalani diri kita dengan virus COVID lah gitu, Om Ded. Terus gue tuh yang bikin gue sedih adalah kadang-kadang kita ngelihat ada orang selek satu keluarga gara-gara satu orang COVID. Oh iya. Itu gue sedih banget loh, Om Ded. Maksud gue kayak, ya udah nggak usah dicari, lu udah dapat dari mana penyakitnya, obatin anjing. Bener, nggak usah diributin, obatin langsung. Nggak, gue temen, maksudnya gue temen nih, ada temen gue gini, terus kayak gara-gara dia keluar karena nyari kerja, ya dia juga stres karena ada pemotongan gaji, ada pengurangan. Jadi harus kerja kan? Dia harus kerja, biar dia survive gitu, biar dia juga bisa, ya takutnya ada butuh buat swab, buat apa, karena itu nggak gratis gitu, karena yang gratis mah takutnya bejubel, jadi pengen yang bayar, jadi diusahain. Terus salah satu ada yang COVID, kena orang tuanya meninggal, itu saudara-saudaranya tuh kakak adik itu pada salah-salahan. Maksud gue kayak,
Ya udah gitu. Shit happens. Udah lah, nggak usah ditunjuk lagi. Lu sih gara-gara lu banyak keluar rumah, bandel banget, kata pemerintah juga jangan keluar. Ya tapi gua kalau nggak keluar rumah gua nggak makan. Gua kalau gua nggak kerja kemarin nyokap juga nggak bisa masuk rumah sakit gitu, kayak wah anjing, gua bilang kayak ini masalah utamanya tuh ada di situ. Lu jangan banyak bacot suruh prokes dong. Kalau misalnya pada akhirnya lu jadi marah sama orang gara-gara cuma lu doang yang prokes, ya udah jangan marah-marah gitu. Maksud gua kayak bantu aja. Ya benar. Bantu, kalau udah dibantu merekanya kurang ajar atau merekanya tetap, boleh nggak marah gitu kan? Iya, maksud gua kayak tuh juga kalau lu pendekatan lu juga dengan cara yang baik, tanpa nyinyir, tanpa masker lu mana gampar, masker lu mana pukul, nggak jadi apa-apa. Ya benar, gitu. nggak jadi apa-apa, benar. Akhirnya malah balik-balik lagi, pemerintah kita kesian loh. Pemerintahnya kesian, masyarakatnya kesian, semuanya kesian. Jadi bingung gitu, maksud gua kayak yang bahagia siapa coba? Ya yang nimbun. Yang bahagia yang nimbun. Kalau tega sih, maksud gua kayak gara-gara lu nimbun, cuma gara-gara nimbun masker, nimbun oksigen, nimbun vitamin. Itu tuh sumpah nih Om Ded ya, ini baru semalam temen gue ini bapaknya sakit, butuh buat tebus di mana-mana. Set dia berapa kali ke apotek nggak dapet obatnya. Iya, karena obatnya ditimbun, banyak yang menimbun obat, udah kena begitu, mau gimana lagi? Jadi kalau gue bilang kemarin juga, orang yang mati di COVID ini bukan karena mereka pengen mati, mereka pengen survive. Kalau seandainya ada yang mati, mereka mati dalam keadaan sudah berusaha, Om Ded. Makanya nih ya, pemerintah nih katanya ini bakal razia tempat-tempat penimbunan. Udah hukumnya harus gila tuh. Iya. Iya dong. Iya. Bener kan? Tempat penimbunan loh. Ada itu, loh tempat penimbunan. Itu gue boleh tuh Om ikutan. Gue pengen jadi kayak game action. Jangan dong. Yang megang polisi, megang pistol begini nih. Gagah banget Om gini, nembak begini kayak John Wick gini nih. Dar. Bukan. Zaman dulu kalau nimbun narkoba gitu ya. Nimbun oksigen sekarang. Astaga, pas masuk ruangannya, seger banget di sini ya gitu. Oksigen. Tuh. KPPU akan panggil pengusaha pemicu obat dan oksigen mahal. Tuh. Jadi yang kena imbasnya tuh bukan apa ya, maksud gue mikir ntar cuannya nanti lagi. Ya. Cuannya nanti lagi atuh. Ini pariwisata mati. Gue nggak kena COVID, kenapa? Mau tahu kenapa nggak kena COVID? Pertama, gue positif mind. Loh, ngaruh loh. Pikiran positif tuh ngaruh loh. Kalau lu bacanya cuma berita-berita orang mati. Orang kalau belajarnya geologi, tiap hari belajar letusan gunung. Tiap hari mikir matinya gara-gara letusan gunung. Kalau orang belajar tentang laut, lama-lama orang takut matinya tenggelam. Kalau orang belajar tentang pesawat, takut matinya jatuh pesawat. Kalau orang lihat berita mati. Lama-lama tidur aja takut. Ketemu orang gue takut. Makanya panik gak boleh, waspada boleh. 1. Oh, jadi positif mind itu. 2, riset membuktikan orang yang berolahraga lebih dari 150 menit per minggu tidak masuk rumah sakit katanya. Kalau kena COVID katanya. Tapi gue lihat tadi lu murung deh. Itu bukan positif mind. Oh, gara-gara lagi PPKM susah bintang tamu ya? Iya. Imun turun tuh. Imun turun. Stres. 3. Vitamin D3. Jadi katanya vitamin D3 itu 90% orang yang kena COVID itu vitamin D3-nya kurang. Oh, D3? D3, matahari. Oh, matahari. Saya kira. Tapi vitamin D3 bisa. Gue nggak bisa dong, kan gue S1. Anjing. Om Ded kuliah gak sih? Enggak, gue nggak kuliah. Pantesan aja dia manggil penontonnya smart people. Dia juga, jadi semua orang yang D3 atau kuliah atau seenggaknya pernah ikut masuk bangku kuliah itu lebih pintar daripada dia, makanya dia panggil smart people. Keren dong. Keren lah. Keren. I believe this. Gue percaya banget. Betul. Kalau bahwa orang panik, orang stres itu imun turun. Betul. Sakit mah apa nggak gara-gara stres? Yes. Imun turun, coy. Yeah. Nah itu maksudnya kayak untuk buat teman-teman juga nih, maksudnya yang di luar sana yang mungkin sempat kontak sama yang COVID atau segala macem, udahlah jangan dimarah-marahin. Jangan, lu sih nggak jaga diri gitu. Ya kan lu bisa ketemu kan gara-gara persetujuan lu berdua. Mana tahu kok ternyata gue positif gitu. Sekarang mah udah
emang efek horizontalnya adalah jadinya kita pada musuh-musuhannya gara-gara itu. Yang harusnya misalnya gue ada kerjaan nih, harusnya gue sehat, gara-gara ketemu lu gue COVID, gue jadi izin cuti. Terus jadi gara-gara gue cuti gue nggak dapat Job atau gue nggak dapat gaji gitu. Kalau gue mah mikirnya kayak ya udah, gue ketemu lu temen gue ketemu lu karena kemauan gue, dan resikonya gini, di sebuah pandemi ini lu nggak usah ketemu orang, bro. Lu di rumah aja kena kok. Betul. Gimana? Lu di rumah aja kena. Kemarin gue sama Pak Luhut nih. Ini Pak Luhut yang ngomong ya. Yeah. Dia bilang, "Dad, ini tempat terima kasih udah kamu steril. Semua udah di steril. Yeah. But we never know." Ya. Kita nggak pernah tahu, bro. Lu beli makanan dari mana? Gua tanya. Hah? Dari luar. Iya, terus dia bilang, "Enggak, saya masak sendiri." Iya, sayurnya dari mana? Oh, tapi saya WA sayurnya. Iya, emang WA nganterin anjing. WA kan ada yang nganterin tuh sayurnya. Iya. Oh, tapi setelah itu saya cuci. Iya, tapi plastiknya gimana? Gitu kan. Iya, tapi terus duitnya gimana? Jadi daripada pusing di situ ya. nah, Daripada pusing mikirin dari mana tracing. Tyler, lu ada temen lu sakit, bantu anjing gitu. bantu udah. Gak usah diomongin lu nggak jaga diri. Ya udah, semua orang punya prioritas mereka masing-masing. Lu nggak pernah tahu kenapa dia harus keluar rumah buat ngobatin orang tuanya. Masing-masing jaga diri sendiri. Iya. Ya kan? Tapi kalau emang akhirnya kena, bantu. Ya bantu. Langsung bantu. Udah. Iya. Jangan disiram air. Disiram air kucing kali. Ada orang nongkrong malam-malam disiram air. Lah kan kalau kena siram air lagi nongkrong nih, dibubarin, disiram air. Oh. Lah kan kalau pulang masuk angin bersin-bersin dibilang COVID. Iya benar. Tapi sih ngapain nongkrong malam-malam? Ya, namanya COVID udah setahun. Seenggaknya kalau gue emang gak punya kerjaan, ini tapi kalau gue ada orang nongkrong malam-malam di depan rumah gue siram air. Lu gak bisa nongkrong tempat lain. Kenapa nongkrong depan rumah gue? Kan ya dia nongkrongnya di tempat dong. Di pedagang. Hah? Orang dagang mereka nongkrong di warkop. Mereka nongkrong di mana nih? Di warkop. Oh, di warkop. Di warkop. Yang nyiram? Ada. Kayak blangwir. Mana kenceng banget itu kan, gitu kayak terapi. Udah mau pori-porinya kebuka kena blangwir kan, gara-gara tekanan terlalu tinggi gitu. Pulang mereka naik motor. Lah yang nyiram blangwir juga jalan-jalan malam-malam dong. Emang gak sendiri juga sih. Rame-rame juga. Jadi kayak adu-adu tongkrongan. Jadi kayak adu-adu tongkrongan. Satu tongkrongan dibubarin sama tongkrongan lain, anjing, kayak zaman SMA. Kayak geng-gengan ya? Iya. Geng-gengan ya? Yang jadinya, jadi sekarang tahu nggak, Om Ded, sekarang itu berada di tahap masyarakat kita tuh saking stresnya, jadi pada nekat, Om Ded. Lu tahu nggak, barusan gua dapat di Twitter, jadi ada petugas yang lagi pada makan di warung, terus direkam sama warga. Katanya nggak boleh ngumpul. Iya, jadi saling nyalain ya? Itu. Saling nyalain. Padahal ya mereka tahu kalau mereka ngeviralin gitu mereka bisa kena masalah, tapi fuck lah anjing gitu, kayak gua mau ngerekam aja nih. Gua udah stres juga, jadi sama-sama stres. Jadi akhirnya semuanya stres, saling nyalahin. Betul. Ya kan, depresi semuanya, pusing mereka semuanya. Petugasnya juga stres. Iya. Sebenarnya juga nggak tega, tapi kalau nggak dibilang nggak tega, dibilangnya nggak tegas. Bilang gitu, makanya gua udah bilang udah yuk semuanya saling ngebantu, nggak usah ribut. Indonesia udah pusing, kita semua udah stres. Udah, yang penting Indonesia jadi satu, bantu. Yang susah kita bantu, yang nggak punya kita bantu. Pemerintah udah bantu, perusahaan-perusahaan bantu, nih cepat udah bantu, nggak usah baper, nggak usah stres, main somasi. Enggak, itu urusan lain. Oh, maksudnya, itu nasi gila jadi nasi ODGJ ya? Nggak boleh ngomong gila. Bukan, nggak boleh ngomong orang gila. Oh. Tapi gue kadang-kadang dulu gue dibilang gitu loh sama teman-teman gue waktu gue kuliah. Orang gila? Semua orang gila gitu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, lu harus lu harus pusing gue. Harus ODGJ. Nggak boleh. Orang dia nggak jelas. Wah, gue itu ODGJ. Gak jelas tuh. Betul. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.